Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang agung dan mulia ini, telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang mulia, melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang agung, melimpahkan kepada kita nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya. Nikmat yang paling agung adalah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita sedang berkumpul di majlis namanya majlis Rasulullah. Berkumpul di majlis namanya majlis Rasulullah. Siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat teragung termulia ini Allah utus kepada kita rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau kita berkumpul, dengan beliau kita bisa datang di tempat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho kepada siapapun, dan siapapun tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjalani jalan yang bisa menyampaikan dia kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis banyak, ayat Al-Quran banyak yang menunjukkan kepada kita bahwa jalan yang paling cepat, jalan yang paling indah, jalan yang paling agung menuju Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, Innal 'abdi yataqarrabu ilayya bi'ada'i ma aftaradtu 'alaihi. Sesungguhnya seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan. Wala zalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tetap hamba itu ingin mendekat lagi kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang sunnah hingga aku mencintainya. Cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Itu juga cinta dari Nabi Muhammad, Nabi terindah yang Allah utus kepada kita, yang dengan kita mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, kemenangan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang peduli sama kita, yang pada saat semua orang tidak peduli sama kita. Satu-satunya makhluk yang beliau peduli sama kita pada saat ayah ibu kita lari menjauh dari kita. Sekarang kalau kita merasa kesulitan, lari ke siapa? Lari ke ayah, ke ibu, ke saudara, ke anak-anak, atau ke istri, betul tidak? Atau ke teman. Ini orang-orang yang kepada mereka kita lari. Pada saat semua orang memusuhi kita, mereka memeluk kita. Siapa itu? Ayah ibu kita, anak istri kita, teman-teman kita. Tapi hadirin hadirat, akan datang suatu waktu mereka lari menjauh dari kamu. Pada saat kita minta tolong kepada mereka, mereka lari dari kita. Tidak peduli kita mau kemana, tidak peduli kita masuk surga atau masuk neraka, akan datang waktunya itu. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat setiap orang itu lari dari ayah ibunya, dan ayah ibunya juga lari dari dia, dan lari dari saudara-saudaranya, pasti juga saudara-saudaranya lari dari dia, dan lari dari anak istrinya juga lari menjauh dari dia. Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Setiap orang itu pada saat itu mempunyai hal yang menyibukkan dia dari hal-hal lainnya. Jadi ayah bunda kita itu sudah sibuk, tidak peduli sama kita. Karena apa? Karena dia sibuk berpikir, mau kemana aku sekarang, ke surga atau ke neraka. Pada saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, ayah ibu menjauh, saudara menjauh, teman kekasih menjauh, anak-anak istri menjauh. Tapi Nabi Muhammad berkata, analah. Nabi Muhammad berkata, saya yang akan memberikan mereka syafaat, saya yang akan membantu mereka, saya yang peduli sama mereka. Jadi siapa yang patut kita cinta? Siapa yang patut kita ikuti, kita jadikan idola kita? Siapa? Mohon maaf para artis, mohon maaf, atau orang-orang yang belum tentu diridhoi oleh Allah.
Siapa yang pantas kita jadikan idola jika bukan Nabi Muhammad SAW? Tidak apa-apa, cintai siapa yang kamu mau cintai, tapi jangan lupakan Nabi Muhammad yang mencintai kamu lebih dari orang tua kamu, mencintai kamu lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Ini semua yang kita tahu, kita belum tahu seberapa besar cinta beliau kepada kita. Seperti apa cinta beliau, rahmat beliau kepada kita, kita masih belum tahu. Semua yang sudah kita dengar ini belum ada apa-apanya. Nabi Muhammad setiap malam berdiri sholat sampai kakinya bengkak mendoakan kita. Sampai kakinya bengkak mendoakan kita setiap malam. Pada suatu malam Nabi Muhammad menangis dengan keras, menangis menjerit, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan menurunkan malaikat Jibril dari langit, tanya kepada Nabi Muhammad. Allah yang maha tahu, Allah menyuruhnya tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa dia menangis? Allah menyayangi Nabi Muhammad, nanya kenapa beliau menangis. Turun malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah yang maha tahu dan ia menanyakan kepadamu apa yang membuatmu menangis. Nabi Muhammad berkata, Qara'tu qawla Musa fi qaumi. Aku telah membaca kata-kata Sayyidina Musa terhadap kaumnya, kata-kata Sayyidina Ibrahim kepada kata-kata Sayyidina Isa kepada kaumnya. Di Al-Qur'an itu disebutkan Sayyidina Ibrahim pada saat Allah menanyakan kepada dia, Aqulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Qur'an menceritakan di hari kiamat Allah bertanya kepada Sayyidina Isa, apa engkau memerintah orang-orang itu, umatnya Sayyidina Isa, untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Karena ada sekarang umat yang menyembah Sayyidina Isa dan ibunya. Allah jauhkan kita dari mereka, Allah berikan mereka hidayah. Sayyidina Isa berkata, tidak ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bih, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Wahai Allah, aku tidak berkata seperti itu kepada mereka. Aku berkata kepada mereka, Ani'budullaha rabbi wa sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Aku tidak berkata kepada mereka apapun kecuali apa yang telah engkau perintahkan. Jika engkau ingin mengazab mereka, maka itu jika engkau ingin mengampuni dosa mereka, maka engkau ampunilah. Jika engkau ingin mengazab mereka, yang dimaksud apa? Beliau angkat tangan dari umatnya. Allah mau mengazab, Allah silahkan azab umat hamba Allah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengampunkan, Allah maha pengampun. Sayyidina Isa bin Maryam berkata itu kepada Allah. Nabi Muhammad pada saat mendengar itu menangis. Pada saat membaca itu menangis. Kenapa? Takut nanti umatnya bakal seperti apa, nanti di akhirat umat Nabi Muhammad seperti apa. Bilang begitu Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Allah, engkau yang maha tahu, hamba-Mu Muhammad SAW berkata begini dan begini. Dia membaca kata-kata Sayyidina Isa yang tercatat di Al-Quran. Kata-kata beliau lepas tangan dari umatnya nanti di akhirat. Beliau menangis, takut sama keadaan umatnya nanti di akhirat. Apa kata Allah? Inna sanurdzika fi ummatika walan nasu'aka fihim. Kita tidak akan berperilaku buruk dengan umatmu. Sesungguhnya kita tidak akan berlaku buruk kepadamu di umatmu. Jika kita perhatikan kata-kata ini maksudnya apa? Allah gak mau umat Nabi Muhammad celaka karena Nabi Muhammad. Inna lan nasu'aka. Yang dimaksud nasu as-sau akan terkena kepada Nabi Muhammad. Gitu. Inna lan nasu'aka. Yang dimaksud bukan kami mau menyayangi umatmu karena mereka, tidak. Kami tidak ingin berperilaku buruk kepadamu di umatmu. Inna lan nasu'aka fihim. Kita tidak akan mencelakakan mereka karena kamu. Wa inna sanurdzika fi ummatika walan nasu'aka fihim. Kita akan membuatmu ridho dengan umatmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang dengan kita Nabi Muhammad ridho. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan, akan memberi
orang-orang di dunia dari umat Nabi Muhammad yang akan menggembirakan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih melihat umatnya bermaksiat. Nabi Muhammad sedih melihat umatnya meninggalkan Al-Quran. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Nabi Muhammad pernah bilang, "Ya Rabbi inna ummati takhadhu hadzal kitaba mahjura." Kalau tidak salah, "Inna qaumi takhadhul Qur'ana mahjura." Umatku meninggalkan Al-Quran, tidak peduli sama Al-Quran. Nabi Muhammad nangis sedih karena ini. Tapi Allah akan ciptakan orang-orang di umat Nabi Muhammad yang akan memberikan keridhaan kepada hati Nabi Muhammad. Inna sanurdika fi ummatika. Jadi akan ada orang dari umat Nabi Muhammad yang membuat Nabi Muhammad ridha. Inna sanurdika fi ummatika walan nasu'aka fihim. Ini tangisan Nabi Muhammad, sayang sama kita. Apa orang-orang yang kita cintai selain Nabi Muhammad menangis karena peduli sama kita? Apa orang-orang yang kita idolakan itu mereka peduli sama kita nanti kita di akhirat bagaimana? Sebagian idola-idola tidak mengenal siapa kamu, tidak peduli gimana keadaan kamu di dunia, apalagi di akhirat. Tidak tahu kita mereka masuk surga atau masuk neraka. Tidak tahu kita nanti bagaimana keadaan dia di akhirat. Tapi Nabi Muhammad kita tahu beliau menolong kita di akhirat. Alangkah malunya kita jika beliau nanti menolong kita di akhirat, di dunia kita tidak pernah bersalawat kepada beliau. Alangkah malunya kita. Kita bayangkan nanti di akhirat, pada saat kita terjerumus ke neraka, pada saat kita mau jatuh dari jembatan Sirat, Rasulullah menahan kita. Rasulullah menceritakan, "Wa inni analu bihujazikum." Kalau berkata Rasulullah kepada para sahabat, aku memang al-hujaz. Al-hujaz dalam bahasa Arab itu seperti gesper. Yang dimaksud apa? Pada nanti waktu kita berjalan di Sirat, banyak orang yang akan terjatuh. Yang dimaksud bukan Nabi Muhammad memegang gesper kita, tidak. Tali sabuk yang dimaksud, tidak. Yang dimaksud karena pada saat itu cuman bagian pinggang ini kalau dipegang tidak akan terlepas. Jika dipegang tangan kita, tertarik dengan keras, putus tangan kita. Tapi bagian ini, bagian pinggang, jika dipegang tidak akan terlepas. Itu dari bentuk pedulinya Nabi Muhammad sama kita. Pada saat kita mau jatuh, Nabi Muhammad memegang bagian pinggang kita. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh. Apa idola kita akan melakukan itu di akhirat? Atau mereka akan jatuh ke neraka sebelum kita? Banyak dari idola-idola kita belum pernah sujud. Tidak peduli sama syariat Allah. Tidak peduli. Tidak peduli. Yang peduli sama kita siapa? Siapa yang peduli sama kita? Siapa yang menangis karena kita? Siapa yang menangis karena ingin sedih karena kita nanti masuk di akhirat bagaimana keadaan kita? Rasulullah. Beliaulah yang pantas kita cintai. Beliau yang pantas kita panut. Beliau yang pantas ajarannya kita jalani. Beliau yang pantas perintah-perintahnya kita lakukan. Hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada selain beliau. Demi Allah tidak ada orang peduli sama kita seperti Nabi Muhammad. Jembatan Sirat itu panjangnya tinggi. Pertama ke atas, jalan tinggi ke atas. Jika tidak salah 100 tahun perjalanan. Dan setelah itu mendatar. Sama seperti itu setelah itu turun. Itu para ulama menjelaskan bagaimana bentuk jembatan Sirat. Tipisnya jembatan Sirat itu seperti runcingnya pedang. Kita tidak bisa bayangkan karena Allah ciptakan akal kita ini dengan batasan. Tidak semua kita bisa pikirkan. Seperti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah, di mana Allah, itu kita tidak bisa pikirkan. Akal kita terbatas. Jangan kita jadi sombong mau tahu di mana Allah, bagaimana Allah, kemuliaan Allah, tidak seperti apa kita tidak bisa bayangkan. Akal kita ini terbatas. Setelah itu di tempat itu, di sekitar samping-samping jembatan Sirat itu seperti ada kepala-kepala ular. Apa tugas mereka? Orang-orang yang sedang berjalan digigit sama mereka, dijatuhkan ke neraka jahanam. Tidak semua orang. Ada orang berjalan di Sirat itu seperti kilat. Itu mereka orang-orang soleh, guru-guru kita. Itu mereka orang-orang yang kita panut. Itu syekh-syekh kita, orang-orang terdahulu yang soleh berjalan seperti kilat. Ada yang berjalan seperti lari di atas, seperti larinya kuda. Berjalan dengan cepat seperti larinya kuda.
Ada dari mereka yang berjalan seperti orang yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Jika perjalanan sejauh itu, jembatan setipis itu, dengan ular di kanan kiri, orang merangkak, sampai tidak? Tidak akan sampai. Jika bukan Nabi Muhammad yang memegang kita, tidak akan sampai. Jika tidak sampai, kemana kita akan jatuh? Ke neraka Allah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, yang dicintai sama Allah, pada saat dia lewat, api neraka bersuara, "Huziya muslim, inna nuraka ahraqani." Lewat kamu cepat wahai orang muslim, wahai orang mukmin, cahaya kamu membakar aku. Orang mukmin. Kita mukmin betul atau tidak? Jika kita mukmin betul, kita akan lewatinya dengan cepat. Bahkan jangan takut api neraka membakar. Api neraka takut sama cahaya kita. Jika kita mukmin. Mukmin sama muslim beda. Mukmin sama muslim beda. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ada orang-orang Badui, mereka baru masuk Islam. Mereka berkata, kita ini orang-orang mukmin. Allah berkata, la taqul, katakan kita ini muslim. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kamu bisa jadi iman pada saat cahaya iman sudah masuk ke hati kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu orang-orang yang kita cintai, mereka akan memegang kita atau membantu kita? Tidak. Pada saat kita di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah timbang antara amal baik dan amal buruk kita, Nabi Muhammad ada di samping kita, di samping umatnya, memberatkan timbangan amal yang baik. Karena apa? Karena peduli. Apa orang-orang yang kita cinta selain Nabi Muhammad akan melakukan itu? Apa orang-orang selain Nabi Muhammad peduli sama timbangan amal kita? Kita cinta sama mereka, kita peduli sama mereka, tapi mereka peduli atau tidak sama kita? Apa nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan semua amal baik dan amal buruk kita, mereka peduli sama kita? Nanti di padang mahsyar, Nabi Muhammad itu berkata, "Anallaha, aku yang akan memberikan mereka syafaat. Aku untuk mereka." Apa orang-orang yang kita cintai selain beliau akan berkata anallaha? Tidak. Hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang patut kita cintai. Hanya Nabi Muhammad dan jalan beliau yang mulia, yang indah, sunnah-sunnah beliau yang kita harus lakukan. Budi pekerti beliau yang harus kita tiru, bukan budi pekerti orang-orang musuh Allah. Bukan gaya hidup orang-orang musuh Allah. Gaya hidup Nabi Muhammad, gaya hidup tawadhu, berendah diri, gaya hidup ramah, gaya hidup yang baik, itu yang patut kita contoh. Allah jadikan kita umat-umat yang betul-betul mencontoh Nabi Muhammad. Allah jadikan, menanamkan rasa cinta di hati kita ini seperti rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Allah dekatkan kita kepada beliau. Allah jadikan kita orang-orang yang bersambung erat dengan beliau. Allah jadikan nanti pada saat Allah panggil semua orang dengan namanya, Fulan bin Fulan falya'rid 'ala Allah. Setiap orang akan dipanggil oleh Allah. Fulan bin Fulan, aku panggil, dipanggil sama Allah. Di apa? Dipertanyakan, apa yang baik yang kamu lakukan, apa yang buruk yang kamu lakukan. Pada saat itu Nabi Muhammad insya Allah peduli sama kita. Pada saat nanti Nabi kita berjalan sampai di mizan, di Allah menimbangkan amalan kita, Allah jadikan amal baik kita lebih berat dari amal buruk kita. Pada saat nanti kita berjalan di sirat, kita berjalan di belakang Nabi Muhammad secepat Nabi Muhammad SAW. Pada saat nanti kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, di belakang Nabi Muhammad, berjalan bersama Nabi Muhammad. Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak umat Nabi Muhammad tidak tahu semulia apa Nabi Muhammad. Banyak umat Nabi Muhammad, mungkin dari mereka saudara kami, mungkin dari mereka kerabat kami, mungkin ayah bunda kami, mereka belum tahu semulia apa Nabi Muhammad. Mereka belum tahu sesayang apa Nabi Muhammad kepada mereka. Mereka belum tahu, ya Allah, teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun dari umat Nabi Muhammad, mereka tidak tahu seperti apa cintanya beliau kepada mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan menolong mereka nanti di
padang mahsyar. Mereka tidak tahu siapa yang akan membantu mereka nanti di mizan. Mereka tidak tahu semulia apa Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu secinta apa Nabi Muhammad sama mereka. Beri mereka hidayah, beri mereka taufik, perbaiki keadaan mereka, ganti keadaan mereka dari buruk menjadi baik. Dari kita, saudara-saudara kita, semua orang yang kita kenal, ganti keadaan mereka ya Allah. Niat-niat buruk di hati mereka hapuskan, niat-niat baik di hati mereka tanamkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha agung, yang maha mulia, yang mampu menghapuskan semua dosa yang kita punya, yang mampu membalikkan keadaan kita dari buruk menjadi baik, yang mampu menghancurkan semua niat-niat buruk dari kita. Ya Allah, beri kita taufik, ya Allah, beri kita hidayah, ya Allah, jadikan kita orang-orang yang mengamalkan yang kamu perintahkan, menjauhi yang engkau larang, menjadi orang-orang yang mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. اللهم أجم فينا داعم التقوى وأكفنا من كل محنة وبلوى. اللهم صف قلوبنا عن الشواهب ونقها عن موجب الخزي في العواقب. اللهم اشف مرضانا عافي مبتلانا اصلح خافينا وبادنا يا ربنا يا واهب. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجور والضمك وسفك الدماء واستلاب الأموال وانتهاك الأعراض ما لا نشكوه إليك فارفعه عنا بذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والعفو منكم.